Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pengurus DMI seluruh Indonesia, para pengurus masjid dan aktivis masjid dimanapun Anda berada. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, ketua masjid sudah menetapkan seseorang menjadi imam. Tapi ternyata sebagian jamaah ada yang tidak setuju. Karena nggak setuju, akhirnya mereka tidak ikut sholat berjamaah dan mereka bikin sholat berjamaah sendiri pada tahap berikutnya. Ini bagaimana Pak Ustadz? Saya bilang, kalau menetapkan orang menjadi imam, tentukan dulu kriterianya. Kriterianya, misalnya bisa baca Quran dengan baik, punya pengetahuan, punya ilmu agama, akhlaknya baik. Tetapkan kriterianya, termasuk usia, misalnya kalau itu namanya ketetapan kriteria teknis. Sesudah itu silahkan siapa yang mau mengajukan, mau menyampaikan kepada ketua siapa-siapa yang perlu menjadi imam. Sesudah itu diseleksi. Dari 10 orang yang diajukan oleh jamaah, misalnya, itu ada 3 yang bisa dipilih, yang bisa diputuskan. Maka 3 itulah yang ditetapkan menjadi imam. Sehingga kalau masjid punya imam ada 3, itu kan bisa ganti-gantian. Subuh siapa, zuhur asar siapa, maghrib isya siapa, kalau hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, dan seterusnya. Sehingga tidak perlu orang berkonflik dalam masalah ini. Karena imam memang dibutuhkan lebih dari 1, jangan satu-satunya. Maka perlu ditanya kenapa sebagian jamaah itu tidak setuju kalau seseorang ditetapkan menjadi imam. Kalau nggak setujunya prinsip, karena si imam itu tidak memenuhi kriteria, misalnya bacaannya tidak bagus, ya wajar. Tapi kalau sebabnya nggak prinsip kenapa? Ya misalnya jamaah ini asalnya dari suku apa, kemudian si imam dari suku yang lain lagi, itu mah nggak prinsip soal kesukuan. Masjid itu tempat kita bersatu, tempat kita menjalin kerjasama, maka jangan sampai ada perpecahan di lingkungan masjid. Pengurus, jamaah itu seiring sejalan, samakan pemahaman, biar supaya bisa melangkah bersama. Ini yang saya sampaikan, yang perlu saya ingatkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.